Shalom. Shalom. Macam kurang semangat kah? Tahun yang baru, semangat yang baru. Anak muda harus semangat, amin. Shalom Imager. Shalom. Jangan lupa kita punya yel-yel. Shalom, 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 impacting all generation. Amin. Kurang tidur kan? Atau masih mengantuk dengan cuaca yang membawa kita untuk ingat tempat tidur? Tidak toh? Sekali lagi. Shalom Imager. Shalom, 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 impacting all generation. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Selamat datang buat kakak Alwan. Alwan, iya. Selamat datang. Ayo disalam. Disalam, ada jiwa baru. Harus terima dengan tangan yang terbuka, supaya besok-besok dia datang lagi di tempat ini. Amin. Ini bukan yang awal dan yang akhir ya, tapi untuk selanjutnya. Amin. Siap? Ya. Sebelum kita masuk dalam ibadah mix kita, mari kita bersatu dalam doa. Hadiratmu nyata di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau tetap bekerja bagi setiap kami. Di dalam kehausan, Engkau tetap bekerja bagi setiap kami. Dan kami percaya ketika kami datang dengan kerinduan kepadamu, dengan hati yang mau menyenangkan Engkau, Engkau juga akan melawat setiap hati-hati kami di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja mengalir buat setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami yaitu menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala Raja, karena Engkau Allah yang layak untuk kami tinggikan. Engkau Raja yang layak kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk melompat bagi Raja kami, bagi Allah kami, bagi Juru Selamat kami yang perkasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Tadi kita kan mau menari bagi Tuhan, mau melompat bagi Tuhan. Jadi kita harus semangat, harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita, amin. Musik. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu sampai selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu oleh karena kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat masa depan yang Kau sediakan bagi setiap kami. Masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang sudah ada di depan kami Tuhan. Itu janji-Mu bagi setiap kami. Dan kami mau hidup di dalam tuntunan-Mu, hidup di jalan-Mu Tuhan. Kami tidak melihat kami masih muda. Kami akan mau dengan masa muda kami pakai dengan hidup benar di hadapan-Mu, dengan berjalan bersama-Mu, sehingga setiap orang melihat pribadi-Mu ada di dalam masa muda kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Takkan kami ragu akan perbuatan kami.
seperti-Mu Tuhan. Tiada kasih seperti Allah kami yang hidup, yang rela berkorban buat setiap kami, yang mati bagi setiap kami, yang menggantikan setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkata, kami adalah milik-Mu. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu buat setiap kami. Kami mau hidup bagi-Mu, mau hidup benar di hadapan-Mu, mau memakai seluruh kehidupan kami untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Anak-anak muda yang semangat, anak-anak muda yang penuh antusias, itu ada buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Kami tidak malu menjadi anak-anak muda yang berbeda, yang hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memperkenalkan Engkau bagi setiap teman-teman kami, generasi-generasi muda kami Tuhan, sehingga terbukti bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Terima kasih buat masa depan yang Kau bentangkan bagi setiap kami. Terima kasih buat masa depan yang baik, yang cemerlang, yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Ini kami, anak-anak muda-Mu, siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah fokus kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau tolak segala intimidasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berkuasa atas setiap kami di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau mendengar dengan serius kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Shalom. Oke, sekali lagi Shalom. Ya, saya sangat berterima kasih dan bangga untuk anak-anak yang boleh hadir pada sore malam hari ini. Mas, di depan sini kosong Mas, mari. Anak muda tidak boleh di belakang-belakang ya. Kalau orang Jerman bilang tuh anak muda tuh kan perkasa, kokoh, kuat. Jadi tidak boleh duduk itu takisu-kisu begitu loh. Tahu takisu-kisu? Itu bahasa Jerman artinya apa? Duduk di sudut-sudut begitu sembunyi gitu loh. Ya, kita anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Amin. Baik. Dari kelihatannya saya juga kaget dalam persiapan firman saya sekian waktu. Saya akan berbicara tentang mengasihi Allah. Tapi tadi pagi firman Tuhan kembali lagi mengasihi Allah lagi ya. Jadi saya renung-renungkan, saya bilang Bapak Jeffrey ya sampaikan sudah. Kalau Bapak Jeffrey punya firman juga arah ke sana juga mengasihi lagi. Tapi Bapak Jeffrey bilang saya mau ya sudah saya lakukan. Karena besok minggu depan dia punya tugas banyak. Oke? Baik. Kita coba buka sama-sama dari Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Amsal pasal pertama ayatnya yang ke-7. Sudah ketemu, boleh berdiri dan mari kita baca bersama. Amsal pasal 1 ayatnya yang ke-7. Sudah, 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tuhan berkati, silakan dulu. Apa yang menjadi dasar bagi saudara-saudari mengasihi Tuhan? Dasarnya apa? Halo, apa dasarnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dapat bonus teh kotak 1.
Ayo, ada yang tahu apa dasar kita mengasihi Tuhan? Ada nggak? Ya, Bapak Dewi bilang kasihnya yang dia bilang sama kita. Oke, yang lain gimana? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, dia rela berkorban. Oke, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita, dia selalu berkorban bagi kita, gitu. Oke, yang lain lagi, ayo. Sudah begini saudaraku, kalau kita tidak mengerti, terus kita melakukan sesuatu tanpa tujuan kan sia-sia toh. Itu yang membuat kita bosan kan? Itu yang membuat kita tidak bisa bertahan kan? Betul nggak? Coba kalau saudara saya bertanya, apa tujuan Anda kuliah? Apa? Tujuan apa Anda sekolah? Tujuannya apa? Hah? Dapat titel, begitu? Ya. Jadi bos. Seperti jadi bos, begitu? Saya pikir kalau Anda jawab itu kan salah. Kalau saya sekolah tujuan mendapat titel, salah. Bagi saya salah gitu. Hari ini orang bisa beli titel, betul nggak? Ayo. Bukan tujuan sebetulnya. Maka saya bilang kalau kita tidak mengerti, itu yang membuat kita bosan dan akhirnya kita tinggalkan. Jadi sekali lagi coba, dasar utama dalam mengasihi Tuhan adalah dasar utama dalam mengasihi Tuhan. Renata ketawa-ketawa nih, pasti tahu. Ayo, Renata apa? Hah? Apa ayo? Iman dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya, jadi maksudnya iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan gitu. Oke, tidak saja, tidak ada salah, tidak ada salah gitu. Anda jawab tidak akan salah gitu. Ya, terima kasih. Saudaraku, kita perhatikan baik-baik dari ayat firman Tuhan yang tadi baru kita baca. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi dasar utama dalam mengasihi Tuhan adalah takut akan Tuhan. Pengertian takut akan Tuhan artinya kita kenapa takut kepada Tuhan? Karena sesungguhnya kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita ini milik Tuhan dan Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya harus kita mengerti. Coba saudara perhatikan, mengapa Adam jatuh dalam dosa? Halo, mengapa? Kenapa manusia pertama Adam? Ya, Adam itu nama artinya manusia ya. Jadi bukan laki-laki namanya Adam, bukan. Adam itu artinya manusia. Manusia pertama namanya disebut Adam. Dalam bahasa Ibrani Adam artinya manusia. Ya, kenapa jatuh dalam dosa? Jujur, karena dia tidak mengasihi Tuhan. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kasih, sebenarnya ini dia pengetahuan ini, permulaan pengetahuan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan tanda kutip, bukan kalau kita lihat Tuhan kita lari begitu, bukan. Ya, takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Oleh sebab itu kita harus tunduk dan taat kepada apa yang Ia katakan kepada setiap kita. Kalau saya mengasihi mama saya, maka saya akan takut kepada dia. Arti kata takut, saya menghormati dia, saya menghargai dia. Itu namanya saya mengasihi dia, saudaraku. Kalau tidak, ya kacau kita.
Ya, hari ini dunia menipu kita. Kalau seseorang mengasihi kita itu kalau dia kasih kita sesuatu, itu dia, orang itu mengasihi saya katanya. Ya tidak kayak itulah. Kalau berbicara tentang mengasihi atau memberi, orang jauh, orang luar sana lebih memberi daripada orang yang mengenal Tuhan kok. Benar ini. Ya, kalau hari ini kebetulan hari ini Imlek. Tahu Imlek kok? Imlek itu black. Orang-orang Chinese food merayakan tahun baru Chinese gitu loh. Disebut Imlek. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudara, orang-orang yang percayanya kepada mereka punya Allah yang mereka percaya, mereka sesungguhnya lebih taat daripada kita. Kalau di dalam menyembah kepada Allah, benar ini, saudara. Mereka berani bayar harga, mereka berani berkorban. Ya, sekalipun mereka datang kepada Tuhan mereka, yang tanda kutip Anda tahu bentuknya seperti apa. Tapi kita yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan yang menjadikan langit, bumi serta isinya, yang menebus saudara, dan Tuhan kita tuh hidup, kita malah nggak serius kepada Dia. Ya, kita nggak serius. Maka saya sangat berharap, saudara-saudara, ayo kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita, sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Kalau saudara lakukan itu dengan sekuat tenaga, berkat bonus. Berulang kali saya katakan, berkat itu bonus. Jangan pikir berkatnya, pasti Tuhan sediain yang paling terbaik untuk saudara. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita tidak mau berhutang untuk kita, saudaraku. Ya, Dia tidak mau berhutang, saudara. Enggak ada cerita itu kalau kita melakukan kehendak perintahnya, kita taat, kita sedia, kita mengerjakan apa yang Ia mau, lalu Dia berhutang sama kita. Enggak seperti itu. Tidak pernah. Ya, saya udah alami dan saya merasakan hal itu. Sederhananya kemarin ya, Bapak Jeffrey, saya, Bapak Agung, Bapak Yakub, kami berempat pergi di tanah gereja yang sedang digusur sama alat berat begitu. Pada akhirnya mulai hujan. Kita bilang tidak, hujan tidak boleh turun dulu. Kita pakai payung, tutup payung dulu ya. Sampai kita taruh juga karena gerimis gitu. Tapi benar Tuhan sangat mengasihi kita, saudara. Ya, dan rencananya itu tadi harusnya tadi siang kita lanjutin ya gitu. Tapi waktu saya sama Bapak Jeffrey sama Bapak Yakub kita pergi beli kopi apa namanya? Apa yang di jalan ini di posisi itu tuh ulo. Tahu kopi tuh? Ada yang minum? Ada pernah minum? Tahu ya? Kalau minum jangan lupa Bapak ya. Oke, jadi kita beli kopi itu, terus kita pulang. Sampai sana, Bapak Agung baru kembali juga. Saya melihat bahwa saya melihat bahwa tanah yang digilas sama itu alat berat, dia sudah bolak-balik tekan gitu. Jadi saya bilang sama Bapak Agung, loh, kalau ini mobil udah tekan bolak-balik, ngapain besok kita mau kerja apa lagi begitu? Kan sudah mencapai tujuan kan. Jadi Pak Jeffrey ambil keputusan, ya sudah sampai selesai hari ini. Jadi jam 5 lewat sedikit ya, lewat 15 gitu tuntas. Semua udah selesai. Sesudah itu baru hujan turun loh saudara. Dan saya melihat bahwa hujan turun, saya pikir hujan jangan terlalu keras kah Tuhan. Karena saya takutnya itu kalau terlalu keras dia bisa membawa itu tanah-tanah ke jalan, gitu. Bisa jadi becek juga sana kan, mencelakakan orang kan.
Benar ya, hanya kurang lebih setengah jam gitulah hujannya berhenti sampai saat ini. Dan kita melihat Tuhan baik kepada kita. Kebaikan Tuhan itu kita nggak bisa bohong. Namun oleh sebab itu saya juga sangat merindukan Anda generasi Tuhan Yesus Kristus. Anda harus tetap semangat. Jangan kalah oleh tipu daya si setan, si jahat yang senantiasa mengintimidasi Anda. Jangan mau seperti itu. Satu tujuan daripada iblis, kalau saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, di dalam situ ada dua visi, yang satunya dari Tuhan Yesus, yang satunya dari iblis. Kalau dari Yesus jelas damai sejahtera sukacita, itu tujuan kehidupan. Tetapi dari iblis adalah kematian total. Itu tujuan daripada iblis untuk saudara. Kembali keputusan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, kalau kita memiliki dasar yang jelas, kalau kita tahu kita mengasihi Tuhan, artinya kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pengetahuan. Tanda kutip, hikmat dan didikan itu ada dalam diri kita. Siapa yang menulis Amsal, saudara? Siapa? Salomo ya, Salomo. Tahu Salomo kan? Salomo itu siapa? Anaknya Daud yang mendirikan Bait Allah kan? Tuhan tidak izinkan Daud membangun Bait Allah karena tangannya berumur darah. Oleh sebab itu yang diizinkan adalah Salomo. Pertanyaan saya, apakah Salomo masuk surga? Halo? Masuk surga enggak? Ayo. Masuk surga enggak? Kalau Anda baca Alkitab pasti Anda tahu Salomo memiliki 700 gundik 300 istri. Atau terbalik. Betul ya? 300 istri 700 gundik, jadi 1000 ya. Wow. Bagaimana itu makannya? Dia kasih makan, maksudnya istrinya begitu banyak kok. Tapi dia seorang raja yang kaya pada saat itu. Hartanya berkelimpahan. Dan dia penulis Amsal-Amsal ini. Amsal ada 31 pasal. Pertanyaan saya, masuk surga atau enggak? Jadi saudara perhatikan, saya mau katakan menurut bacaan Amsal, Salomo tidak masuk surga. Sebab dia hidup tidak takut akan Tuhan. Dia jatuh di dalam dosa persinahan kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dia lebih mengikuti kehendak daripada istri-istrinya, menyembah kepada berhala-berhala istrinya, kepada dewa-dewa, kepada patung-patung istrinya, dan itu menyakitkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, sayang sekali kita tahu kebenaran, jangan sampai kita nggak sampai kepada tujuan. Ya, saudara melayani Tuhan, ayo sampai tuntas, sampai titik terakhir. Kalau saudara melihat bagaimana Paulus waktu begitu mengenal Yesus Kristus dan meninggalkan semua di belakangnya. Paulus termasuk salah seorang ahli Taurat yang begitu pintar. Dan dia juga termasuk orang yang kaya. Dia mengejar pengikut-pengikut Kristus dan membunuh mereka. Tetapi sewaktu dia bertemu dengan Kristus secara pribadi, 3 hari matanya gak bisa melihat. Lalu kemudian dia dicelikan oleh pertobatannya, dan dia mengikut Kristus. Katanya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku merupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada tujuan. Berlari-lari untuk mencapai tujuan, bukan berjalan, berlari-lari. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Kita harus mencapai tujuan sampai garis finish. Amin. Amin saudara. Nah, oleh sebab itu ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk Anda
3 hal yang harus kita kerjakan bila kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus bersaksi. Ya, perhatikan baik-baik. Bersaksi dan menjadi saksi itu berbeda ya. Jangan sama, jangan pikir sama, beda. Bersaksi artinya yang diminta kita bersaksi dalam hidup kita selaku pengikut Yesus Kristus, kita menceritakan kebesaran kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang Anda alami. Jadi kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Apakah ada di antara Anda yang menceritakan tentang orang tuamu, kejelekannya? Ada enggak? Pasti ada, enggak mungkin enggak. Apalagi kalau saya minta, mama saya mau minta duit, mau beli ini, mama bilang tunggu dulu, belum ada, mama belum bisa tepati, dan mama mama itu tukang ngomong kosong, itu udah menjelekin mama, betul nggak? Atau tidak? Saudara, saya mau katakan, saudara perhatikan baik-baik ya. Seorang ibu waktu melahirkan Anda, dia mempertaruhkan nyawanya antara mati dan hidup. Coba hargai hal itu. Coba saudara perhatikan. Apalagi untuk wanita, besok kalau Anda sedang menjadi seorang ibu, dan saat kalau Anda diberkati Tuhan untuk bisa melahirkan, Anda akan merasakan hal itu. Bagaimana perjuangan seorang ibu waktu mau melahirkan. Kalau istri saya melahirkan, saya selalu di samping dia. Saya melihat dia bagaimana berjuang untuk melahirkan anak-anaknya. Ya, dan saya seringkali menetes air mata pada saat dia melahirkan anak saya. Sangat menderita. Oleh sebab itu, ayo saudara-saudara, anak-anak kekasih, hargailah orang tua. Apapun keadaan, hormatilah mereka. Kalau saudara menghormati ibumu, saudara diberkati. Bukan berhala ya, saya tidak mengajar berhala. Tapi saya mengajak saudara harus menghormati orang tuamu, karena haruslah demikian. Saya selalu mengatakan Efesus pasal 6 ayat 1 kan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini perintah Tuhan, bukan kata Bapak Tony, bukan perintah Bapak Tony, bukan. Ini perintah Tuhan untuk kita. Dan saya juga melakukan hal itu. Kalau hari ini papa mama saya sudah almarhum, jadi saya anak yatim piatu, tapi saya masih punya papa, seorang papa dari istri saya, itu juga orang tua saya, dan saya menghormati dia. Ya. Oleh sebab itu betapa pentingnya hal ini. Bersaksi, saudara harus menceritakan kasih Kristus dalam kehidupanmu. Sudah saudara bercerita? Masih ada cerita apa tentang kasih Tuhan dalam hidupmu? Ada nggak? Nah, saya bilang buru-buru mau cerita. Aduh, nanti kalau saya cerita gue bilang Bapak Pendeta, iya kan begitu. Jadi tidak jadi cerita gitu. Jangan malu lah sebagai anak Tuhan, gak boleh malu dong. Tuhan Yesus mati bagimu, apa Tuhan Yesus malu? Ayo. Tuhan Yesus mati bagi kita, Tuhan Yesus gak malu. Dia menanggung dosa kita, dia gak malu. Mengapa kita malu menceritakan kebaikannya? Ayo. Firman Tuhan berkata, jika engkau malu membagikan, menceritakan tentang aku, kasihku kepada dunia, maka waktu penghakiman aku juga akan malu kepada engkau. Jelas loh, saudara. Enggak main-main. Jadi kita harus menceritakan. Oke, saudara? Bisa ya? Mulai hari ini dan seterusnya kita terus menceritakan kasih Tuhan. Saya percaya kalau Anda menceritakan kasih Tuhan, saudara diberkati, dan orang-orang yang menerima kesaksianmu, yang mendengar kesaksianmu, mereka juga diberkati. Ya. Jadi yang pertama kita kerjakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bersaksi. Kenapa? Kalau kita bersaksi di situ iman kita akan bertumbuh. Ya. Yang kedua, kita harus menjadi saksi. Kalau tadi kita bersaksi, kedua kita harus menjadi saksi. Ini lebih berat kan?
Kalau kita bersaksi, maaf katalah, seringkali kita bersaksi bohong-bohong loh gitu. Ya, seringkali kita suka bersaksi, kita lihat, oh saya melihat Bapak Dirvi dia melakukan ini luar biasa. Lalu saya mengambil apa yang dia lakukan, saya bersaksi. Kalian tahu gak, saya lakukan begini. Padahal ini Bapak Dirvi yang lakukan, bukan saya. Kita bersaksi tentang orang lain, bukan diri kita loh begitu. Nah, hal itu juga terjadi di dalam kesan. Kelompok saling memperhatikan. Di dalam pertemuan kesan, jangan kita bersaksi tentang masa lalu kita, ya. Tapi kita bersaksi tentang firman Tuhan yang kita dengar hari Minggu. Apa yang sudah kita lakukan dengan firman Tuhan itu? Itu yang kita bagikan dalam pertemuan kesan. Bukan cerita di luar sana. Sebab tujuan daripada kesan salah satunya adalah untuk membangun pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau kita bersaksi yang benar, artinya kita melakukan firman Tuhan. Itu bersaksi tentang keadaan kesan firman Tuhan yang kita saksikan. Jadi kalau saudara nggak punya catatan, apa yang saudara mau saksikan? Nggak ada tuh. Maka saya minta kepada saudara tetap punya catatan. Spesial kepada gembala kesan, asisten. Anda harus menjadi contoh, menjadi teladan. Punya catatan. Ya? Nggak bisa enggak? Kenapa? Daya ingat kita terbatas, saudara. Ya, daya ingat kita terbatas. Coba saudara perhatikan, saya kasih contoh yang sederhana. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. Ya, kalau saudara melihat pada bunda-bunda mengajar sekolah minggu, paling banter 10 menit ya, mereka udah bosan. Ya, Deborah ya. Coba. Jadi bunda sekolah minggu itu punya akal banyak loh gitu. Bagaimana caranya membuat mereka fokus kepada mereka bercerita? Satu kekuatan adalah bersandar kepada Roh Kudus. Kalau tidak bisa. Ya, sebab Roh Kudus yang mengatur hati manusia. Kalau bunda-bunda menceritakan pelajaran sekolah minggu tapi mereka tidak bergantung kepada Roh Kudus, mereka menyampaikan pengetahuan aja. Bukan kayak begitu. Pentingnya bersaksi. Kedua, menjadi saksi. Ya, artinya kita harus menjadi surat yang terbuka supaya orang lain bisa mengenal Tuhan yang kita saksikan itu dalam kehidupan kita. Bisa ngerti? Kalau kita bersaksi tentang kasih Kristus, sekarang kita menjadi saksi, artinya kita menjadi surat yang transparan, yang terbuka. Saksi hidup, orang melihat Tuhan yang kita saksikan itu ada dalam diri kita. Tapi kalau tidak, ya berarti kita kan bohong. Jangan kayak itulah, ya. Cerita Tuhan yang dalam kehidupan kita. Kalau kita katakan, Marcel, kamu harus punya waktu saat teduh, punya mesbah doa pribadi, ya. Saya berkata demikian untuk Marcel, tapi saya sendiri nggak lakukan. Bagaimana? Ayo, nggak benar kan? Nggak benar. Oleh sebab itu saudara perhatikan baik-baik ya. Ini saya buka rahasia. Coba saudara perhatikan baik-baik. Kalau orang tuamu, bapak atau mamamu tidak menegur Anda di dalam hal berdoa, baca Alkitab, ya, masuk ibadah, kenapa? Bagaimana? Kenapa? Karena mereka tidak lakukan. Sehingga mereka tidak akan berkata, kau baca Alkitab, kau berdoa, jangan lupa ibadah. Kalau dibalikin, maka malulah aku. Papa bicara saya setiap hari, Papa saya nggak pernah lihat Papa baca Alkitab, saya nggak pernah lihat Papa berdoa, maka saya nggak pernah lihat Papa ibadah. Kan bisa saudara. Anda juga demikian. Tugasmu saat ini adalah menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, oleh sebab itu kalau Anda sendiri tidak melakukannya, bagaimana mungkin orang-orang yang Anda sampaikan
kebaikan Tuhan itu mereka bisa percaya? Nggak bisa. Nah, oleh sebab itu betapa pentingnya kesaksian hidupmu, saudara, adalah surat yang transparan, yang terbuka. Orang akan membaca Yesus dalam kehidupanmu. Perkataanmu dapat dipercaya. Ya, dan sama orang bilang percaya. Terus apa lagi? Dengar sah, percaya jangan. Ya kan gitu. Karena kenapa demikian? Karena orang kan bicara omong kosong toh. Dan jangan kayak begitu. Tadi Bapak Bram bilang jangan seperti kita latihan main lain. Jangan kayak begitu ya. Jadi saudara ingat, saudara bersaksi dan saudara menjadi kesaksian itu. Dan yang ketiga, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus hidup untuk tujuan Tuhan. Ya, hidup untuk tujuan Tuhan. Kembali, dasar utama dalam mengasihi Tuhan adalah takut akan Tuhan di sini, saudaraku. Ya, artinya bahwa kita harus memberi nilai positif dalam semua tindakan hidup kita, bukan negatif, positif. Ya, tujuan yang kita kerjakan sekecil apapun positif. Ya, itu kita mengasihi Tuhan. Saya tadi senang karena tadi saya punya Nasir dia datang lebih awal, 5:30 dia sudah tiba. Ya, dia sama si Jonathan. Jonathan tiba, Jonathan kasih siap alat. Nah, ini sesuatu yang bagus loh. Harusnya dipertahankan hal itu. Jangan cuma 1 hari, besok udah berubah lagi. Jangan kayak begitu. Kehidupannya tuh harus itu konsisten gitu loh. Lakukan sesuatu tuh harus continue. Dan lakukan sesuatu tanpa orang lihat pun. Anda sebagai pengikut Kristus, Anda harus melakukan dengan sekuat tenaga. Jangan waktu orang lihat saja bahwa saya mau tunjukkan supaya dia tahu, oh saya ini paling rajin, sudah omong kosong, saudaraku. Tidak kayak begitu. Tanpa dilihat pun, Anda harus memberi nilai positif dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Spesial untuk mereka yang WL Singa ya. Kan saya kasih lihat kepada kita punya WL baru juga nih, Vio sama Heaven kan, ini WL baru. Anda buka YouTube dan Anda melihat Anda sedang melakukan tugas Anda di dalam WL dan pemain-pemain musik. YouTube yang saya keluarkan itu seluruh Indonesia nonton loh. Bukan cuma Manokwari ya. Benar ya? Dan kita Manokwari cukup diikuti. Banyak yang mengikuti kita. Kenapa demikian? Saya berkata ini karena banyak yang kontak sama saya. Dan banyak juga yang berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebab mereka diberkati. Ya, mereka diberkati. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Anda menjadi kesaksian. Jangan sampai besok bilang, wih, kok pelayan Tuhan begini? Nah, itu dia. Anda mempermalukan Tuhan, dan Anda mempermalukan orang tuamu, dan Anda mempermalukan dirimu sendiri. Jadi hidup untuk tujuan Tuhan, memberi nilai positif dalam semua tindakan kita. 3 nilai ini yang kita kerjakan awal tahun dan sepanjang tahun ini. Saya percaya kalau kita lakukan dengan sekuat tenaga kita, maka kita akan diberkati. Amin, saudara. Amin. Jadi pertama yang kita lakukan apa? Halo, apa? Bersaksi. Kedua, menjadi saksi. Dan yang ketiga, hidup untuk tujuan Tuhan, bukan tujuan kita. Ya, tujuannya Tuhan, bukan kita. Ya, hidup kita tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk kita. Karena Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan. Tuhan sudah mati bagi kita, sudah membayar lunas kita, menebus kita. Kita milik Tuhan dan hidup kita nilainya senilai kematian Kristus.
Nah, oleh sebab itu sekarang kita melakukan bagiannya kita. Tuhan sudah selesai melakukannya. Jadi kalau kita mau lihat kita diberkati dan kita berhasil, ya kita bertindak atau tidak gitu. Kembali kepada pribadi kita. Anda bertindak negatif, ya Anda masuk jurang. Ingat Salomo tadi sudah katakan, jangan pakai kedok. Kita bisa bicara kebenaran, bisa bicara firman Tuhan, kita bisa melayani, tapi kalau kita nggak melakukan dalam kehidupan kita, maaf, Tuhan nggak kompromi dengan dosa. Maka saudara perhatikan dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan perintah Bapakku. Lalu mereka katakan, tapi Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dengan kuasa-Mu. Aku mengusir setan dengan kuasa-Mu. Tuhan katakan kepada mereka apa? Nyala engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena tujuan pelayanannya bukan untuk Tuhan, untuk dirinya. Kuasa Tuhan, kebenaran firman Tuhan, ya amin, gak bisa diganggu-gugat. Tapi tujuannya itu bisa menjebak kita. Sama seperti saudara melihat siapa yang menyentuh buah pertama? Siapa? Hawa. Jadi wanita itu udara, ya, ya kan? Jadi siapa yang membuat kita jatuh dalam dosa? Siapa? Ayo, tuduhan ini bukan tuduh nih dari dulu tuh sampai hari ini tuh, gara-garaku, begitu kan? Tapi Tuhan tidak melihat kepada gara-garaku, tapi Tuhan melihat kepada tanggung jawab yang diberikan kepada Anda. Siapa yang bertanggung jawab kepada Hawa? Siapa? Adam. Waktu Hawa menyentuh buah itu, waktu Hawa mengambil buah itu dan memakannya, Adam ada enggak? Ada enggak? Ada. Dia tidak bertanggung jawab, toh? Iya. Harusnya kan dia bisa tegur sama Hawa kan? Dia boleh ambil buah itu, Tuhan kan bilang nggak boleh. Dia ambil dari Hawa, kasih. Hawa ini udara jadi. Ya. Dia memikat hatinya suaminya, dia kasih dan dia ambil makan, maka manusia jatuh dalam dosa. Jadi penyebab manusia jatuh dalam dosa ya tetap Adam, karena dia yang bertanggung jawab. Ya, sedang baca Alkitab, baca baik-baik. Kalau wanita dibuat dari apa? Kalau laki-laki kan dari debu tanah. Kalau wanita dari apa? Tulang rusuk Adamnya, laki-laki. Diambil dari sebelah mana? Kiri atau kanan? Ayo, sebelah kiri atau kanan? Hah? Sebelah kiri atau kanan? Jumlah tulang rusuk manusia berapa? Hah? Jumlah tulang rusuk manusia itu 12. Berarti 66 ya. Menurut kedokteran, saya juga baca begitu. Nah hari ini karena Bapak Jeffrey punya tulang rusuk sudah diambil untuk Ibu Vera, Bapak Jeffrey punya tulang rusuk sisa berapa? Berapa? Sisa? 11. Salah. Bapak Jeffrey punya tulang rusuk sisa 12. Enggak berubah itu tulang rusuk. Nah ini yang saya bilang, kita baca Alkitab baik-baik, kita mengerti tujuannya. Ya, coba saya kasih contoh umpamanya. Kalau Bapak Jeffrey lagi ya, Bapak Jeffrey lagi, ini kesaksian hidup. Waktu Bapak Jeffrey ini dulu paling jagoan motor, jelas. Terus Bapak Jeffrey jatuh, Bapak Jeffrey mengalami kecelakaan di mata. Betul ya, hari ini terjadi kan begitu. Berarti Bapak Jeffrey punya mata hilang satu kan? Waktu Bapak Jeffrey nikah dan waktu mereka married, mereka diberkati Tuhan,
anaknya Samuel lahir, tentu matanya harus berapa? Hah? Berapa? Halo? Loh, itu kan bapaknya punya mata yang satu. Tentu kan Samuel juga sisa berapa? Tetap dua ya? Bisa mengerti gambaran yang saya kasih? Jadi tulang rusuk kita tuh normal, saudaraku. Enggak berubah. Mengerti? Tuhan cuma mengambil sesaji itu berfungsi untuk membentuk seorang wanita. Tapi kelanjutannya apa yang Tuhan ciptakan sesempurna adanya, enggak berubah. Tolong saudara baca kitab yang baik ya. Hari ini pembacaan kita sampai di mana? Matius pasal berapa? Pasal berapa? Kalau baca tuh, jadi kalau tahu. Kalau Anda baca pasti Anda tahu. Hari ini yang ke-22, Mazmur yang ke-22, Kejadian yang ke-40 berapa? Ya, Anda betul tidak baca kan? Harus baca dong. Baca Alkitab sempurna, Anda mengerti tentang Tuhan. Tapi kalau Anda nggak baca Alkitab, apa yang Anda katakan saya mengasihi Tuhan? Nggak ada kan? Kalau mengasihi Tuhan ya dengar suaranya. Bagaimana? Ya baca Alkitab. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, ya kan? Kalau mau tumbuh, pintar kita menyanyi, itu tahu semua, tapi tindakannya nggak ada. Itu masalahnya, saudara. Ya, itu masalahnya. Harus bertindak. Oke, saudara, saya pikir itu bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, karena Dia mengasihi kita terlebih dahulu, tentunya kita juga harus tahu dasar utama dalam mengasihi Tuhan adalah takut akan Tuhan. Dan yang harus kita kerjakan kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bersaksi, menceritakan kebesaran, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus menjadi saksi, menjadi surat yang terbuka, supaya orang mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus mengerti tujuan hidup kita adalah tujuan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita, tapi hidup kita untuk Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih Tuhan. Biarlah saatnya
berdoa bersama-sama. Saudara mengikuti doa saya. Kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami lebih dari dirimu sendiri. Terbukti Engkau telah mati karena dosa dan kejahatan kami. Engkau memikul semuanya itu di atas kayu salib. Engkau menebus kami dengan darah-Mu, bukan emas dan perak. Sebab itu kami bersyukur jikalau nilai hidup kami senilai kematian-Mu. Sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu. Pakai hidup kami, pakai masa muda kami untuk memuliakan Engkau. Dan setiap saat kami boleh bersaksi tentang kasih-Mu. Dan hidup kami menyatakan, menyaksikan, memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami ada dalam hidup kami. Dan kami mengerti tujuan kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati, kami mohon Engkau masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya percaya setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Jangan malu bersaksi. Sekarang kita mau mulai dengan yang baru. Berani untuk melangkah menjadi saksi dan bersaksi. Amin. Yang siap lambaikan tangan. Tuhan melihat. Iya. Info dalam seminggu ke depan diingatkan kembali buat setiap kita, jangan lupa kesan. Kesannya kau bertempat di saudari Seva. Kenal kakak Seva di mana? Yang mana kakak Seva? Yang paling cantik. Rumahnya ada di Sanggeng sana. Kesan Zoe ada di saudari Melani. Yang mana? Yang paling cantik, imut dan menggemaskan. Ikhlas sekali. Jangan lupa, karena di dalam kesan kita seperti Bapak bilang tadi, menyaksikan dan bersaksi kehidupan kita lewat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami. Amin. Jadi yang malas-malas, mulai tahun yang baru tidak ada kata malas lagi. Amen. Tidak ada alasan lagi, apapun alasan itu tidak ada lagi di tahun yang baru. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bukti dari kami mengasihi-Mu, ya Tuhan. Hidup kami takut akan Engkau, mengasihi-Mu secara totalitas dengan sekuat tenaga kami. Kami mau menjadi saksi-Mu. Kami mau bersaksi tentang kebaikan-kebaikan-Mu yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami tidak malu lagi menyaksikan, menggambarkan kebaikan-Mu buat generasi-generasi kami, buat teman-teman yang ada di sekitar kami, ya Tuhan. Hidup kami menjadi kitab yang terbuka buat orang-orang yang tidak mengenal akan Engkau, sehingga semakin banyak lagi orang yang mengenal akan Engkau, khususnya di kota kami Manokwari ini, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan urapan-Mu terus mengalir atas hamba-Mu Bapak Tony, kesehatan, kekuatan, hikmat Tuhan mengalir atas
kehidupannya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan memberikan korban ucapan syukur kami. Biarlah Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami yang memberi. Engkau berkati pekerjaan kami, Engkau berkati sekolah kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan pasti memberkati.
Terima kasih Tuhan, kami percaya di mana Engkau hadir di dalam kehidupan kami, maka pembaharuan itu terus terjadi dalam hidup kami, ya Allah. Biar kebenaran-Mu terus menyertai setiap langkah hidup kami. Teristimewa di awal tahun ini Tuhan, kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan pengetahuan kami, ya Tuhan. Kami rindu dan kami dapat mencapai garis akhir apabila Engkau ada bersama-sama dengan kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu biarlah roh takut akan Tuhan ada dan tinggal di dalam kami, setiap kami, ya Tuhan, pribadi kami, ya Allah. Kami boleh belajar menghargai Engkau dengan melakukan semua yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, menjadikan kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biar setiap orang melihat Engkau di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan lewat kehidupan kami. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir di tempat ini di sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun mereka dengan kebenaran-Mu Tuhan, bawa mereka terus masuk di dalam rancangan-Mu, ya Tuhan, yang indah. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi saudara kami, ya Tuhan, Edo dan juga Irwan, ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ya Allah. Kami percaya, ya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Kami percaya Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib mengalahkan, telah menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit yang dialami oleh umat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini, ya Allah, pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang kudus dan mulia itu bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkarya, Tuhan angkat mereka, Tuhan pulihkan mereka kembali, ya Allah. Bangkitkan roh mereka Tuhan di dalam Engkau, ya Allah. Biarlah roh-Mu menyala-nyala di dalam mereka, ya Tuhan, sehingga mereka kembali bangkit dan mempermuliakan nama-Mu. Kami berdoa menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan, setiap image, ya Tuhan, dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab di dalam pendidikan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ya Tuhan. Biarlah semua yang dikerjakan, ya Tuhan, boleh dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh semangat, didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan mendatangkan keberhasilan, mendatangkan berkat yang daripada-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati umat-Mu, Kau yang memberkati para image ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan masa depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada keberhasilan, di dalam Engkau ada sukacita, damai sejahtera yang tidak disediakan oleh dunia ini. Oleh sebab itu biarlah mereka terus berjalan dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah kasih-Mu tinggal di dalam mereka, sehingga setiap kehidupan yang mereka jalani, ya Tuhan, mereka jalani dengan dasar kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa memberkati setiap mereka. Hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan turun atas mereka, roh kerajinan turun atas mereka, roh takut akan Tuhan turun atas mereka saat ini, memberkati kehidupan mereka, menuntun, memelihara mereka, dan memampukan mereka untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan buat perbedaan bagi mereka. Anak-anak Tuhan, Tuhan akan angkat, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan tunjukkan lewat mereka, ya Tuhan, kasih kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Berkat dari Bapa di sorga, di tempat yang maha kudus. Anugerah kasih yang daripada Putra Yesus Kristus, dan juga dari Roh Kudus, pemeliharaan dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menjaga, memberkati dan melindungi kita mulai saat ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.